apa ya hari ini hari apa? Kemarin aku salah sebut hari, aku pikir masih Selasa. Ternyata sudah Rabu, berarti hari ini hari Kamis. Saya Karo, hari ini kembali ditemani oleh Daniel di pojok sana yang udah lama banget nggak nongol-nongol ya. Kita sama-sama akan rumpi. Muncul-muncul langsung meriah ya, biar nggak diomelin. Baik, kita ke pojokan dulu ya. Yuk, untuk membahas berita-berita yang hot dulu, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Beritanya dari dunia maya karena ini yang lagi ramai, yaitu dari Instagramnya Cita Citata. Jadi Cita Citata itu udah 2 minggu yang lalu, apa 18 hari deh. Pokoknya udah lama ya ternyata dia itu, waktu cepat berlalu ya. Merasa nggak sih waktu itu cepat berlalu? Jadi nggak berasa sebenarnya kalau Cita Citata itu sempat dia libur dari Instagram. Aku nggak berasa ya, karena aku lagi sibuk nonton itu drama-drama di YouTube ya kan. Dia bilang gini, 2 minggu sudah Cita-Cita pamit dari media sosial usai isu dengan Didi Mahardika. Kapan itu dia detox dari Instagram, yaitu 2 minggu yang lalu pas lagi rame postingan dia kan sama bendera itulah, ternyata sama postingannya Didi Mahardika. Jadi orang menduga, ada hubungan apa nih Cita-Cita sama Didi Mahardika? Kayaknya sih emang ada hubungan apa-apa ya. Tapi kan yang menjadi pertanyaan orang itu adalah, bukannya Didi itu udah nikah ya? Nikah sama Rosman Nizar, which is Rosman Nizar itu adalah mantannya Ayu Ting Ting. Gimana sih? Mantannya Ayu Ting Ting gitu ya, gitu. Tapi ternyata sudah diklarifikasi sama Rosman Nizar kalau dia sama Didi sudah tidak ada hubungan pernikahan gitu. Tapi yang nggak tahu, Cita-Cita Tama bilangnya bukan gara-gara ini, dia bilang emang dia lagi detox sosial media aja. Coba sih kita baca postingannya berikut ini. Aduh, kecil amat ya tulisan. Aduh. Kalian ini memang suka sadis ya, tega banget loh. Buram lagi tulisannya ya. Dia bilang gini, "Hai, aku kembali setelah melewati sosial media detox, aku seperti hidup normal lagi," katanya gitu. Alasannya pasti aku rehat momen ya pas kontrak kerjaan habis. Bukan gara-gara gosip fitnahan loh. Sampai mati pun aku tidak akan mengakui hal yang tidak kulakukan karena wanita harus punya prinsip, katanya gitu. Fitnahan apa sih, gosip apa? Gosip bahwa dia itu menjadi perebut laki orang. Tapi kan udah diklarifikasi emang ya. Yang perlu diklarifikasi sekarang udah ada apa sekarang hubungannya sama Didi Mahardika. Karena di story-nya dia sekarang udah open ya. Udah posting-posting tuh foto sama Didi Mahardika. Mana postingannya ini? Gitu, mesra ya kan. Aduh, Cita-Cita main kesini dong, cerita dong. Jadi cincin yang aku lihat yang kemarin gede banget itu dari siapa? Itu cincin apa? Ya kalau emang berita baik ya kita ucapkan selamat ya. Coba kita lihat komentar netizen tentang comebacknya Cita-Cita. Bunyinya adalah cari panggung. Astaga, cari panggung mah dia nyanyi ya. Yang berikut, udah punya kata Cita-Cita udah punya. Kalau bisa tanpa sosmed teruskan. Kenapa kembali? Astaga, galak banget nih netizen. Lanjut, yang berikutnya. Gak viral, gak makan loh. Jangan sekarang, gak huru-hara, gak ada endorse loh. Ya hidup di akhir zaman ya gini neng, katanya gitu. Yang berikutnya komentarnya apa lagi? Gak ada. Gitu doang. Ya kamu gak seru banget sih. Ya udah, kita ke bintang tamu kita yang pertama aja di hari ini ya. Ini ada email Putri Cahyati yang juga kita tahu bahwa dia ini dulu adalah mantannya suaminya Zaskia Gotik. Kemarin kan ada tuntutan ya dari seorang perempuan, seorang model dari Jogja ke suaminya Zaskia Gotik gitu ya, bahwa dia mengaku memiliki anak dari si suami Zaskia Gotik ini dan minta pertanggungjawabannya. Ada beberapa tuntutan gitu, beberapa rumah minta dinafkahi, terus ada minta berapa miliar gitu ya. 17, berapa miliar gitu ya. Email sempat diwawancara di beberapa media infotainment, kayaknya kesel gitu ya. Hah, dia minta rumah ini. Kayaknya tuntutannya lebih banyak daripada tuntutan mantan istrinya. Kita lihat ya profilnya berikut ini. Email Putri Cahyati, artis berusia 33 tahun yang mengawali karir dengan membintangi sinetron kolosal berjudul Nyi Roro Kidul tahun 2004 ini pernah menikah dengan Sirajuddin Mahmud, suami pedangdut Zaskia Gotik pada 2011 dan dikaruniai seorang anak, kemudian bercerai pada 2018. Sulung dari 6 bersaudara ini sempat dioperasi karena mengidap endometriosis dan dikemoterapi 8 kali karena liposarkoma, kanker langka yang berasal dari jaringan lemak. Mantan suami Email, Sirajuddin Mahmud, 20 Juni lalu digugat karena dugaan melawan hukum dan diminta tes DNA serta ganti rugi senilai 17 miliar dan beberapa aset oleh Vera Nusiliana, model asal Yogyakarta yang mengaku melahirkan anak biologis dari Sirajuddin pada 2020.
Sebagai mantan istri, Email mengaku akan mendukung Zaskia Gotik karena masalah tersebut berdampak ke anaknya. Benarkah postingan Email soal tuntutan menyindir kasus Sirajudin Mahmud? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Iya, kita sudah bersama dengan Email di sini. Halo. Halo, Kak. Terakhir kita ketemu kamu masih cerita masih dalam proses penyembuhan ya. Iya, aku habis operasi waktu itu. Oke, itu ya udah lama ya. Sekarang gimana kondisinya? Alhamdulillah sekarang udah sehat, kansernya juga alhamdulillah udah bersih berkat doa Alhamdulillah, semuanya. mudah-mudahan sehat terus. Amin. Nah, sekarang kita tanya hal lain kalau gitu ya. Ini hal yang lagi ramai diperbincangkan menjadi sorotan publik nih. Artikelnya bunyinya sebagai berikut. Ex-istri bela suami Zaskia Gotik tertawa lihat isi gugatan si mantan model ini. Kamu pertama kali tahu berita ini dari mana? Banyak yang ngetek kan ke aku Ngeteknya kan. ke kamu lagi ya. Iya, Oke, terus banyak yang ngetek gini-gini Nah. katanya. Terus ya awal-awal tuh kamu responnya gimana? aku kan nggak ngerti ya maksudnya ini apa emang gosip aja, hoax aja atau apa. Terus ternyata emang aku lihat ada di Lambe ya. Ada gugatannya. Ada gugatannya, oh berarti ini serius nih. Terus aku baca lah gitu kan tuntutan-tuntutannya. Wow gitu. Jadi yang mengusik kamu adalah tuntutannya. Sebenarnya bukan mengusik sih Kak, cuman maksudnya itu Agak tergelitik. agak gimana ya? Ya kalau Karena? yang benar-benar impactnya banget itu adalah masalah anak sih. Cuman yang bikin ketawa iya itu gugatannya. Tapi kalau untuk impactnya itu pasti ke anak. Ke anak. Apa yang kamu khawatirkan impactnya ke anak kamu sih? Anak aku ini kan sekarang itu udah mulai SMP. Oh, udah gede. Sekarang itu di mana-mana ya anak kecil itu ada namanya bullying, terus mentalnya segala macem ya otomatis kita tuh harus jaga kan itu sebagai orang tua Iya, ya Kak. betul. Kalau ada something sama papanya, efeknya kan pasti sama anaknya. Terus nih, gimana gitu. caranya kamu? Caranya gimana bisnis? Kan kamu tahu ini ada resikonya buat anak kamu. Aku sih nggak berani cerita tuh, aku nggak berani cerita, tapi ternyata papanya udah duluan Oh, cerita. papanya udah ngomong Jadi ya. papanya udah ngejelasin dengan baik, aku juga jelasin dengan baik, terus Gotik juga ngejelasin dengan baik, sehingga anak aku alhamdulillah. Jadi sih sekarang jelasinnya dia- tuh gimana? Kalau aku ya ngejelasin karena emang kan belum terbukti kan ini fakta atau enggaknya. Kalau bapaknya gitu. jelasinnya gimana? Nggak ngerti deh itu telepon ke anaknya deh itu. Ya kan jadi kepo deh, bapaknya jelasinnya apa nih? Iya, cuman- Karena ini kan kasus masih bergulir ya kan? Iya, jadi yang penting tuh kalau menurut aku selama anak aku oke gitu, aku papahnya terus bundanya support bisa ngasih penjelasan yang baik, ya kita ya tetap aman. Yang penting aja, tuh anak tahu gitu. kejelasannya langsung dari orang tua. tuanya. Jadi nggak bukan- ditutup-tutupin gitu. Itu yang menjadi lebih enak ya. Iya. Jadi walaupun ada bully ya dia udah udah siap tahu apa yang mesti dijawab. Iya, gitu ya, jadi kurang anak lebih aku ya udah iya gitu. Nah yang kedua tadi yang menggelitik itu adalah isi gugatannya ya. Ada story-nya Email juga. Ini seolah menyindir nih ya, dulunya gitu. Heran sama yang nuntut banyak benar. Hai ngaca dong, kamu siapa? Nih bosku yang punya aja nggak banyak nuntut. Emang iya kan, anak aku tuh nggak banyak nuntut. Karena ternyata gitu. termasuk ini ya, ada bagiannya. Bukan Terus ada dituntut berapa bagian. rumah sih? Berapa rumah? Bukan ada bagian, tapi emang itu aku juga bingung ya. Karena ini maksudnya anaknya yang udah jelas. Atas dasar apa sih si tuntutan itu? Karena memang yang dituntut itu adalah aset-aset yang dibalik papan Kak. Jadi semua aset yang dibalik papan gitu maksudnya. Kan kalau itu kan lebih kayak ke yang dulu aku tinggalin, yang sekarang jadi rumahnya anakku. Oh yang ada gitu. pada saat pernikahan kalian sebelumnya. Itu gitu. jadi gono gini kamu nggak sih sebetulnya? Jadi gono gini aku. Udah dibagi? Udah dibagi? Alhamdulillah kita damai gitu dengan perdamaian. Tapi yang pasti aku nggak sebanyak itu, makanya kan aku bilang. Alhamdulillah gitu. padahal maksudnya udah ada yang dibagi. Masih sedang dalam proses ya berdoa. Oh masih dalam. Ya. Oh jadi ini masih dalam proses. Udah ada tuntutan lagi. Pantesan kamu kesel ya. Oh, enggak sih. Kalau aku tuh keselnya itu bukannya apa-apa. Masalahnya anak aku nanya, ini kan rumah aku ya. Ini kan rumah aku gitu. Sampai saat ini emang seperti itu gitu loh. Kalau masalah yang lain-lain sih aku Nggak ikutan nggak ya. ikutan lah. Maksudnya toh kayak aku nih, aku ngeproses dengan prosedur yang bener, nggak gembiar-gembior, nggak tahu kan yang aku tuntut apa aja. Apa sih yang kamu tuntut? Nah kan, nggak tahu kan. Itu loh mantan istri sah. Tapi yang lain kok Kenapa nggak kamu nggak kayak gitu? Hah? Mungkin masih banyak cara lain untuk kaya Kak. Aku jualan aja lah, live sell aja Kak. Nggak kamu nyesel nggak kayak gitu atau gimana sebetulnya? Enggak juga Nggak ya. juga. Karena ngapain sih aku punya anak. kan Yang ada penting anak dia ya. tanggung jawab sama anaknya sayang bapaknya sayang anaknya udah.
Itu yang terpenting. Itu yang terpenting, karena nanti juga anak kan bisa minta sendiri. Gitu. Iya. Ya. Nah, kamu heran juga nggak sih kenapa bisa sampai mereka tuh tahu gitu detail berapa yang Iya. dituntut? Oh, aku herannya itu maksudnya detailnya bukan cuman aku sih, cuman teman-temannya dari dia juga ada kok detailnya tuh, maksudnya tuh si aset-aset ini gitu loh. Tahu semua. Gitu. Aku juga heran nggak tahu sih. Dan memang aku juga nggak tahu berdasar atas apa gugatannya. Jadi yang kamu khawatirkan yang anak, kedua ini karena ini aja masih ini ya. Nah, tapi Zaskia Gotik sendiri ya yang saat ini menjadi istri gitu ya pasti kan juga terpengaruh menjadi ya kan menjadi sorotan berita ya. Tapi dia sudah menanggapi, dia bilang bahwa ya tetap dia yang tahu siapa suaminya gitu. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Kamu kan sering juga cerita bahwa Zaskia Gotik itu baik, hubungan kalian tuh baik ya. Waktu kamu sakit dia support gitu. Terus dia juga jadi ibu sambung yang buat anak kamu juga kalau lagi kesana juga baik. Nih soal yang kayak gini-gini kalian ngobrol nggak? Aku kemarin sih pas denger sih ada ngobrol, maksud aku tuh bukannya gini. Sekarang siapa lagi sih kalau bukan kita sebagai temannya yang support dia gitu. Bukan berarti karena dia bundanya anakku ya, tapi mau misalnya kakak atau siapapun, kalau misalnya memang sedang dalam ujian, apalagi lagi hamil besar kan pasti kita support gitu kan. Aku cuman bilang kamu happy, kamu pikirin anak kamu, terus nggak usah dengerin yang masalah-masalah lain gitu. Dan alhamdulillah sih sebenarnya dia juga baik-baik aja. Oh iya. Semuanya Ya, baik-baik jadi aja. ini kamu ya karena salah satunya dia lagi hamil gitu ya. Kamu pun waktu Zaskia Gotik lagi hamil juga kan nggak ada tuntutan apa gitu waktu itu. Proses hukum nggak kamu? Gotik itu nggak pernah mau ikut campur masalah kita gitu ya, silakan, itu kan memang dia netral orangnya, makanya aku bisa bilang aku akan ada di samping Gotik kalau sampai dia kenapa-napa ya, karena aku juga paham pernah ada di posisi dia dan kami punya anak-anak yang harus kami lindungi gitu. Tapi so far sih Kak ya, kalau menurut aku sampai kemarin aja maksudnya tuh kok kamu gimana, apa kabarnya, baik gitu. Jadi masalah ini sih sebenarnya nggak ngefek ke aku, ke keluarganya Gotik, ke papanya apa segala macem. Mereka semua baik-baik aja, insya Allah doain yang terbaik untuk mereka. Mudah-mudahan ada hikmahnya dari setiap cobaan dan mereka bisa terus langgeng gitu. Kamu sendiri melihat yang menuntut ini si model ini? Nggak lihat, aku nggak tahu siapa. Nggak, maksudnya bukan melihat ya. Ya aku juga nggak tahu, belum ada fotonya. Maksudnya ya ada perempuan dengan kasus seperti itu gitu ya, dari yang 2019 kemudian muncul di tahun 2022 ini dengan meminta pertanggungjawaban. Kamu sebagai sesama perempuan sendiri gitu gimana? Anaknya itu umurnya 3 tahun atau berapa tahun ya? Nggak tahu aku juga. Iya, aku juga nggak ngehin gitu ya. Jadi sebenarnya makanya aku bilang kalau aku support Gotik bukan berarti aku nggak support yang gimana-gimana, tapi kan untuk urusan papanya dengan yang perempuan itu biar Kamu urusan mereka ya. Karena kalau aku sama Gotik kami hanya jadi benteng untuk anak-anak kami aja gitu. Lebih kepada anak-anak karena efek berita ini buat anak-anak gitu ya. Benar. Oke, nah ini ada satu TikTok kemarin si Mel bikin TikTok dan terjadi lagi gitu ya. Ini menjadi kayak maksudnya gimana nih? Itu apa? Kesalahan apa lama yang terulang kembali? Itu nyanyi. Kan kalau TikTok itu biar ini. Nggak, jadi karena teman-teman banyak DM tuh, teman-teman banyak DM, banyak chat pada ngomong gitu, dan terjadi lagi. Terus Apa emang ada yang pernah terjadi lagi? aku nggak tahu ya apa ya yang mereka maksud dia. Jadi aku bikin konten aja, ya udahlah aku bikin konten gitu, dan terjadi lagi, udah gitu aja sih. Gitu. Cuman gitu doang. Kamu nggak tanya teman kamu kenapa nggak DM lagu yang terjadi lagi? Karena aku udah paham sih, cuman tak bisa diungkapkan. Gitu. Coba komentar netizen kita baca nih. Bunyi komentar netizen. Teh email tuh lah. Mereka ini menggambarkan, gue udah pernah rasain, sekarang giliran lo dikasih tahu nggak percaya. Ini kayak gini menggambarkan Apa? dialog yang dalam hati yang sebenarnya nggak? Enggak. Ya mereka ini bukan nyanyi sih, lebih ke ngasih tahu. Iya emang. Ngasih tahu lagi nyanyi. Kalau ngasih tahu ke siapa? Ngasih tahu siapa coba? Iya, Teman-teman aja. Oh iya. Kayak yang berikut. Kayak masih sakit hati banget ya Teh. Sampai-sampai masih suka nyindir, dijawab loh. Masih belum move on ya, sampai larang orang nyanyi.
Biasalah. Apa tuh? Netizen kan memang begitu, Kak. Oh gitu ya. Ini sekarang kita andai-andai. Andai-andai email. Andai email. Iya, iya. Andai kamu saat kamu menikah, seandainya ya, pas kamu menikah terus tiba-tiba ada perempuan yang ngaku punya anak dari suami kamu. Dan ternyata emang terbukti itu memang anaknya suami kamu gitu. Sebelum sama kamu tapi gitu Iya. ya. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Mempertahankan pernikahan atau udah ini berarti kamu berbohong ya, baik gitu. Oh, lihat dulu maksudnya karena kan itu sebelumnya. Kalau memang si laki-laki ini bisa menjelaskan dan dia mau berbuat berbuat baik, karena kita itu kan kalau ketemu orang lain baru lagi itu butuh proses lagi. Kenapa tidak mempertahankan yang ada gitu. Pernikahan jadi tetap dipertahankan. Iya, Lihat dulu tapi tetap kasusnya. dengan kalau memang itu benar-benar anaknya ya harus tanggung jawab ya iya, karena kita kan sesama perempuan. Walaupun mungkin pada saat sama itu waktunya agak Oh pasti kalau berdampingan gitu. gitu. Apa tuh? Waktunya agak samaan gitu. Iya. Nah, agak-agak rumit ya kalau itu Itu Kak, rumit ya. Oke, lanjut. Andai, jadi itu memang rumit ya. Rumit. Untung ini hanya andai-andai. kan? Andai. Andai dalam waktu yang bersamaan ada duda anak satu kaya raya. Aduh. Terus ada lagi satu orang lagi. Heeh. Itu lajang ya. Tapi dari dunia entertain itu ingin melamar kamu. Kamu pilih yang mana? Duda anak satu. Nah, bukan. Daripada yang dari entertain. Nggak sih, sebenarnya bukannya gitu, karena kalau duda anak satu pengusaha bukan sih? Ya nggak tahu. Pengusaha bukan? Ya kita nggak Ya tahu. kan? Berarti entertain, kalau entertain kan situ. Cuman kan nggak tahu. Kayak kapok gitu ya. Kapok sama dunia yang di dunia entertain. Emang pernah? Pernah nggak sih? Ini andai loh Kak. Ya ada. Andai loh, Ya, Kak. ya, ya. Emang kenapa kalau di dunia entertain? Ya nggak apa-apa, cuman maksudnya itu akan better kalau misalnya entertain itu kan digaji orang. Kalau kita bisnis kita yang gaji orang gitu. Oh gitu. Walaupun dia udah ada anak satu nih. Nggak masalah, aku juga anak satu. Oh iya benar juga. Andai pasangannya mantan curhat ke kamu tentang masalah mereka. Ngomongin sifat-sifat jelek mantan kalian lah. Salah, mantan kamu. Pasangan mantan curhat ke Curhat. aku. Tentang pasangan yang sekarang itu. Tentang mantan aku Iya. berarti ya. Iya, berarti kamu akan kasih masukan apa seandainya begitu? Masukannya ya tergantung curhatnya apa dulu nih. Nasihatnya apa yang netral? Iya, udah satu yang netral. Ini paling aman nih. Ini paling aman. Hati-hati nih soalnya. Paling aman biasanya kamu akan bilang apa? Ya udah dilihat dulu, kalau emang benar ya hati-hati, tapi kalau emang enggak kan nanti juga semua pasti akan terbukti gitu aja paling. Jadi sabar gitu. Ya sabar dulu aja, karena emang apalagi sih Kak sekarang Ya, kalau kalau nggak ngadepin sabar. masalah apalagi sih ya. Andai kamu ditawarin nikah siri dulu deh, mau nggak? Nikah siri dulu deh. Heeh. Berarti itu maksudnya nikah sirinya sama suami orang apa? Enggak, ya, nggak tahu kan? sama siapa. Nah ini aku tanya, nikah siri dulu sama suami orang. Nikah siri dulu tapi lajang apa? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nikah siri dulu deh. Nikah resminya setelah yang berikut Nah, ini ya, jangan iya. kemana-mana. Udah kan di Rocky.